Nama ini sudah lama meninggalkan kesan abadi padaku. Dia sama sekali bukan pecahan yang terlupakan. Itu adalah tahun kedua masa mudaku yang sakit parah. Pacar yang kucintai selama 10 tahun tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Saat bertemu lagi, tak disangka dia menjadi bintang besar. Dia bermain film. Dan juga menemukan kekasih yang berpikiran sama. Hanya aku yang dilupakannya. Konon mereka saling jatuh cinta karena drama. Dia langsung jatuh cinta pada pemuda penderita kanker dalam drama itu. Tapi dia tidak bisa mengingatnya. Bahwa prototipe pemuda penderita kanker itu adalah pemuda penderita kanker dalam dramaku. Pada akhirnya tidak bisa bertahan hidup. Aku di luar drama juga akan segera menyusul. Perjalanan ke konser Linkin-nya sangat macet. Mulai dari 1 kilometer dari stadion, sudah ada petugas keamanan yang menjaga ketertiban. Aku terhimpit di antara kerumunan beberapa kali. Hampir pingsan karena kekurangan oksigen. Sepanjang jalan, aku menggenggam erat kalung di telapak tanganku. Ujung tajam bintang bersudut 5 menusuk tangan. Baru kemudian membuatku tetap sadar. Wah! Gu Yuchen ternyata juga datang. Aku bernyanyi pelan. Penggemar CP di sampingku tiba-tiba berteriak. Konser akan segera berakhir. Lagu terakhir adalah lagu Cinta Linkin-nya yang paling banyak dinyanyikan. Saat menyanyikan bagian ref, Gu Yuchen mengenakan setelan putih muncul di layar lebar. Berdiri bersama Linkin-nya yang mengenakan gaun pengantin putih. Memukau semua penonton yang hadir. Gu Yuchen, dengan senyum di wajahnya, berjalan ke arahnya. Aku melihat keduanya. Pemandangan seperti pasangan pengantin baru. Jantungku berdebar. Detik berikutnya, Gu Yuchen berlutut dengan satu lutut. Di depannya, mengeluarkan cincin berlian dari saku. Wajah dingin Linkin-nya biasanya memerah. Saat menghadapi Gu Yuchen, matanya penuh dengan kelembutan yang luar biasa. Bisikan lembutnya menyebar ke seluruh stadion. Linkin-nya, aku pernah berkata, aku pasti akan melamarmu ketika aku sukses. Aku hanya mencintai satu orang dalam hidupku. Maukah kau menikah denganku? Linkin-nya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Menutup rapat mulutnya. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya. Tentu saja aku mau, katanya. Linkin-nya menerjang ke pelukan Gu Yuchen. Gu Yuchen dengan mudah mengangkatnya dan berputar beberapa kali di tempat. Dalam sekejap, sorak-sorai, seolah menembus langit. Gadis kecil di samping dengan bahagia meraih lenganku. Aku sangat menyukai kisah cinta asing yang mereka perankan. Sangat menyentuh. Untungnya, dalam kehidupan nyata, dua kekasih akhirnya bersatu. Hanya aku yang memikirkannya. Bagaimana aku bisa menyetujuinya? Bagaimana aku bisa menyetujuinya tanpa mengubah ekspresiku? Bagaimana bisa aku berlari keluar dari kerumunan dengan terhuyung-huyung? Berlari ke bawah pohon di luar stadion. Berpegangan pada batang pohon. Tidak bisa menahan diri untuk muntah sampai pusing. Otakku mati rasa. Paman keamanan datang menghampiriku dengan sebotol air. Dia tampak terkejut dengan wajahku yang pucat seperti kertas. Anak muda, apakah kamu merasa tidak enak badan? Air mata dan asam lambung jatuh bersamaan. Aku menyeka mulutku dengan sembarangan dengan wajah memerah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya saja aku hampir mati karena sedih. Paman itu khawatir. Terus menjagaku. Sampai aku perlahan pulih. Dia kemudian berkata bercanda. Aduh. Mungkinkah kamu adalah penggemar berat suami Linkin-nya? Apakah kamu tidak tahan melihat idola kamu menikah dengan pria lain? Tidak boleh mengejar bintang seperti ini. Dia akan selalu memiliki kehidupannya sendiri. Dia akan selalu memiliki suami dan anak-anak. Jangan terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar. Aku memegang botol air mineral di tanganku. Padahal saat ini sedang musim panas. Malam yang gerah. Tanganku gemetar.
Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Akulah pacar Lin Qingya yang telah berkencan selama 7 tahun. Akulah pacar yang berjanji untuk melamarnya. Akulah satu-satunya orang yang pernah dia cintai. Paman itu melihat penampilanku yang menyedihkan ini. Menghela nafas, dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi aku muntah lagi dengan suara keras. Tetapi kali ini tanahnya penuh dengan warna merah menyala. Aku baru kembali ke rumah sakit di tengah malam. Turun dari taksi, mendongak, melihat di bawah lampu jalan yang redup sosok ramping putihku. Di depannya ada kursi roda hitam Licia. Tidak tahu sudah berapa lama menungguku di depan pintu. Raut wajahnya sedikit tidak enak memain-mainkan ponsel di tangannya. Dia melihatku dan segera menekan layar di tangannya. Dengan marah berjalan ke arahku. Aku berjalan mendekat. Hanya keluar selama 3 jam. Aku membantumu menyembunyikannya dari dokter. Ye Feng, kau tidak menepati janjimu lagi. Aku menatapnya dengan linglung. Mungkin karena wajahku tidak terlihat bagus. Licia berjalan di depanku. Tertegun sejenak. Kau tanpa sadar bertanya dengan mata berkaca-kaca. Lalu pergi. Setelah menangis, dia bertanya dengan lembut. Membuatku sedih dan menemukan jalan keluar. Begitu aku membuka mulut, suaraku serak tak terkira. Aku bertemu Lin Qingya hari ini. Dia akan menikah. Licia menatapku. Matanya sedikit bingung. Licia adalah satu-satunya yang tahu. Orang yang tahu hubunganku dan Lin Qingya selama aku sakit. Lin Qingya menghilang beberapa kali. Pertama kali dia menghilang. Dia kehilangan jejaknya. Kau sudah seperti ini. Masih memikirkan tentang cinta. Bagaimana jika dia sengaja tidak muncul lagi? Aku dengan keras kepala membantah. Tidak mungkin. Lin Qingya bukan orang seperti itu. Aku sangat mengenalnya. Dia tidak mungkin meninggalkanku di saat seperti ini. Licia membungkuk. Mengetuk sisi tempat tidurku. Senyum di bibirnya dingin. Dengan mengejeknya. Tetapi dia adalah pasien sakit parah. Bahkan mematahkan tulang pun masih ada hubungan darah. Dia bisa melakukan apa saja demi uang. Apalagi hanya seorang pacar? Aku malas memperhatikannya. Melihat dengan tenang meminum obat yang dia berikan. Melihat sikapku yang dingin. Dia melirikku dengan tidak puas. Dan akhirnya pergi dengan pasrah. Namun keesokan harinya, Licia dipermalukan. Saat fajar menyingsing, suara ketukan pintu yang tergesa-gesa membangunkan Licia yang sedang bertugas malam. Dia menggambarkannya padaku. Mengira ada pengemis yang datang ke rumah sakit. Lin Qingya mengenakan t-shirt dan jaket usang. Rompi lokasi konstruksi ini dan rambutnya dipenuhi lumpur dan debu. Dia sedikit malu. Melihatku diicu, dia berkata kepada Licia. Beberapa hari ini aku bekerja serabutan. Dan mengumpulkan biaya pengobatan. Yang sudah dibayarkan. Sambil berkata. Lin Qingya mengeluarkan beberapa lembar uang receh yang kusut dari sakunya. Dia sedikit terbata-bata. Aku masih punya sedikit uang. Dokter, saat aku tidak ada. Tolong jaga Xiao Yeku. Kami pasti tidak akan menunggak biaya pengobatan. Licia terdiam beberapa saat. Akhirnya berkata dengan nada kaku. Tenang saja. Dia adalah pasien sakit parah pertamaku. Aku pasti tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Kemudian, Licia melihat nama Lin Qingya di daftar sukarelawan uji coba obat di rumah sakit. Ketika dia tiba di depan pintu laboratorium, Lin Qingya sudah mengantre untuk diambil darahnya. Dia buru-buru menarik Lin Qingya. Aku sudah mengajukan permohonan bantuan dari Departemen Ama Rumah Sakit untuk Ye Feng. Tidak perlu kamu melakukan ini. Lin Qingya mengangkat matanya dengan tatapan kosong. Bibirnya tidak berdarah. Gaji dari pabrik selalu ditunda. Aku takut tidak cukup. Licia menggeledah tas sekolah Lin Qingya. Dan baru menyadari bahwa formulir pendaftaran sukarelawan tidak hanya satu. Dia sudah tidak asing lagi dengan hal seperti ini.
Li Xia membawa Lin Qingya dengan wajah dingin ke hadapanku. Melihat kami menangis terseduh-seduh. Aku kemudian memarahinya habis-habisan. Dia sakit? Jika kamu juga tumbang, siapa yang akan merawatnya? Aku memegangi wajah Lin Qingya. Ibu jari dengan lembut menyeka ujung matanya. Ingin menghapus kesedihan di matanya. Pekerjaan intensitas tinggi selama setengah bulan berturut-turut membuat matanya dipenuhi dengan urat merah. Tapi tatapannya terkunci erat di wajahku. Dengan ekspresi serius yang tak terlihat. Siapapun selain aku. Aku sangat ingin menggantikan dia sakit. Untuk pertama kalinya aku tidak bisa mengendalikan diri. Air mata langsung jatuh. Telapak tangan dengan mesra mengusap wajah kecilnya. Aku pasti akan baik-baik saja. Kemudian, Lin Qingya berjanji pada Li Qingya. Tidak lagi menghasilkan uang dengan menguras tubuh dan nyawanya. Lalu buru-buru pergi bekerja sambilan. Setelah dia pergi, Li Qingya berdiri di samping tempat tidurku. Melihat apel yang sudah dikupas di samping tempat tidur dan sup ayam yang dibawa Lin Qingya. Terdiam sejenak. Ada sedikit distorsi. Bahasa Lin Qingya. Kelembutannya membawa senyuman. Semua orang tahu bahwa otakku pernah mengalami kerusakan. Jadi aku lupa banyak hal. Untuk beberapa waktu, aku merasa seperti hidup di jurang. Setiap hari aku linglung. Selalu merasa aku sedang mencari kehidupan. Mengenal Gu Yucheng. Baru aku merasa bahwa aku benar-benar ada. Li Xia segera keluar dari Weibo. Dia bersandar di dekat jendela. Menarik napas dalam-dalam. Mungkin kamu salah orang. Dia sama sekali bukan Lin Qingya yang kamu kenal. Anggap saja dia sudah mati di luar sana. Aku tahu Li Xia ingin mencerahkanku. Tapi bagaimana mungkin aku salah mengenali? Di telapak tangan Lin Qingya ada bekas luka yang disebabkan oleh mesin saat bekerja. Dan juga di lehernya di posisi yang sama denganku. Tumbuh tahi lalat yang persis sama. Dan juga ekspresi dan tatapannya saat dia mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Aku sudah sangat mengenalnya sejak lama. Nada dering teleponku tiba-tiba berdering. Li Xia menoleh untuk melihat teleponku. Suara penulis skenario datang dari sana. Ye Feng, apakah kesehatanmu baik-baik saja belakangan ini? Terima kasih untukmu. Film kita memenangkan penghargaan. Aku sangat berterima kasih padamu. Saluran film ingin membuat episode tentang film dokumenter di balik layar. Pemeran utama pria, Gu Yucheng, selalu ingin bertemu denganmu secara langsung. Jadi besok tim kreatif utama kami dan pejabat saluran akan mengunjungi rumah sakit. Kami memutuskan untuk menyumbangkan semua hasil dari pembuatan film dokumenter ini kepadamu. Tolong jangan menolak. Bolehkah? Dia adalah penulis skenario cinta tanpa jalan keluar. Dulu juga sering tinggal di rumah sakit ini. Dia menderita depresi dan kecemasan yang parah. Setelah minum obat, dia akan duduk termenung di bangku taman. Setiap kali aku kehilangan kendali karena tidak dapat menemukan Lin Qingya. Aku akan bersembunyi dari Li Xia dan duduk diam di taman untuk waktu yang lama. Saat itu aku sangat membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan curhatanku. Hanya saja aku tidak menyangka. Dia akan menulis kisah seorang pasien kanker yang kehilangan kekasihnya. Menjadi akhir terbuka yang hampir sempurna. Aku bahkan tidak menyangka. Pemeran utama wanita mengalami kecelakaan mobil. Setelah amnesia. Takdir Lin Qingya, yang ditemukan oleh pencari bakat, sangat tidak terduga. Aku menggigit bibir bawahku dengan pikiran penuh. Selama aku memikirkannya,
Aku akan segera bertemu Lin Qingya lagi. Dan calon suaminya, Gu Yucheng. Hatiku sakit sekali besok. Penulis skenario di sana masih memainkan kartu emosional. Mencoba meyakinkanku untuk menerimanya. Tapi aku tidak mendengarkan satu kata pun. Tapi pada akhirnya aku dengan lembut bergumam. Menutup telepon. Aku dan Lin Qingya adalah yatim piatu. Kami selalu bergantung satu sama lain. Tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Lebih dari 3 hari sejak dia menghilang hingga aku melihatnya lagi di TV. Sudah 3 tahun. Aku sangat merindukannya. Keesokan harinya, aku berjaga di dekat jendela kamar rumah sakit. Aku tidak tahu berapa lama. Baru kemudian aku melihat sekelompok orang berbondong-bondong memasuki rumah sakit. Berbalik. Aku menatap Licia dengan sedikit panik. Menjilat bibirku yang kering. Apakah aku terlihat aneh seperti ini? Dia malam sebelumnya. Aku dan dia membeli topi rajut dengan rambut palsu. Pergi ke mall untuk membantuku memilih lipstik yang cocok untuk pria. Dan meminta perawat di bangsal untuk membantuku mengoleskan alas bedak. Di pagi hari, Licia juga membawa seikat bunga melati yang harum. Memasukkannya ke dalam vas di samping tempat tidurku. Aku bertanya padanya, apa artinya ini? Ekspresinya sedikit tidak wajar. Melati itu hanya terlihat cantik. Melihat diriku yang awalnya pucat di cermin. Berangsur-angsur kembali berwarna. Mataku langsung memerah. Licia menatapku sejenak. Tiba-tiba mengangkat tangannya untuk membantuku merapikan rambut palsu di pelipisku. Nada bicaranya hari ini sangat lembut. Tidak aneh. Sangat tampan. Jangan takut, kami akan menemanimu. Kata-kata Licia jatuh. Ujung jarinya masih berjarak 1 sentimeter dari sisi wajahku. Pintu tiba-tiba didorong terbuka. Aku dengan panik mundur ke sisi tempat tidur. Melihat kerumunan orang yang bergegas masuk. Aku merasa seperti dicekik. Agak sulit bernapas. Licia bereaksi. Segera memapahku ke tempat tidur dengan satu tangan. Dan menepuk punggungku dengan lembut dengan tangan lainnya. Setelah beberapa menit, aku baru merasa baikan. Dan menyadari kamera sudah menyala. Lampu merah. Penulis naskah berkata sambil tersenyum. Ye Feng, kamu dan Dr. Xia masih seperti yang kuingat. Tidak ada yang berubah sama sekali. Tanpa sadar aku melihat kedua orang di belakangnya. Lin Qingya dan Gu Yucheng berdiri berdampingan. Jelas tidak ada kontak fisik yang intim. Tetapi membawa suasana keintiman yang tidak bisa dimasuki orang lain. Sudut bibir Gu Yucheng sedikit terangkat. Perlahan berjalan ke sisi ranjangku. Halo. Ye Feng. Aku selalu ingin menjengukmu. Akhirnya aku bertemu dengannya besok, dia jauh lebih tampan daripada yang kulihat di ponsel. Bahkan dengan mengenakan kaos putih dan celana jeans sederhana. Dia tetap segar. Cerah, dan aku merasa minder. Tidak berani menatapnya. Jika Gu Yucheng adalah bunga matahari yang mekar sempurna, maka aku yang telah berjuang melawan penyakit selama bertahun-tahun. Bahkan tidak bisa disebut rumput yang layu. Aku hanyalah lumpur di kakinya yang tak sedap dipandang. Gu Yucheng langsung merangkul bahuku. Seperti teman lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun, Ye Feng. Apakah kamu sudah menonton film kami? Aku menunduk dan berkata dengan suara pelan. Sudah, berkali-kali. Demi merawatmu, aku secara khusus pergi ke bangsal rawat inap rumah sakit untuk mengamati selama setengah bulan. Dan juga berkenalan selama lebih dari setengah bulan. Gu Yucheng melihat pergelangan tanganku yang lebar. Yang terlihat dari lengan bajuku. Berkata sambil tersenyum. Kamu dengan metabolisme yang tidak bisa gemuk ini pasti tidak mengerti. Betapa iri aku saat itu. Aku merasa malu. Memalingkan wajah. Dan menarik tanganku ke dalam selimut. Tidak ingin Lin Qingya melihatku yang kurus kering. Seperti kerangka. Lin Qingya melihat ekspresiku. Berjalan ke sisi ranjang yang lain. Ye Feng, halo. Saya Lin Qingya.
Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke kuil Raja Obat bersama Yu Chen. Dan meminta jimat keselamatan. Berharap kamu cepat sembuh. Setelah kamu sembuh, saya harap kamu bisa datang ke pernikahan saya dan Yu Chen. Suaranya sangat lembut dan tidak masuk akal. Seolah takut mengganggumu. Tapi semakin seperti ini, pisau di hati saya semakin tumpul. Semakin menyiksa saya, bibir saya bergerak beberapa kali. Ingin memberitahunya tentang hubungan kita tetapi tidak bisa mengatakannya. Lin Qingya mengeluarkan jimat kecil dari sakunya. Terlihat rapi dan teratur. Bahkan tanpa lipatan. Penulis naskah menatapnya. Tiba-tiba berkata, "Ye Feng, tahukah kamu? Lin Qingya menceritakan pengalamanmu padaku. Dan keesokan harinya menyumbangkan seluruh bayarannya dari film ke rumah sakit. Saat itu, dia masih berselisih dengan perusahaan sebelumnya. Tidak punya uang dan berutang beberapa juta. Saya dan sutradara mencoba membujuknya untuk mengurus hidupnya sendiri terlebih dahulu. Dan ada kesempatan untuk membantu setelah dia menjadi terkenal. Tetapi dia bersikeras untuk menyumbang. Dia berkata, setiap kali dia melihat naskah tentangmu, dia tidak bisa menahan rasa sakit hatinya. Jadi dia bisa menampilkan akting yang luar biasa. Bahkan sutradara pun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Lin Qingya adalah gadis yang baik. Dia selalu baik. Baik kepada semua orang. Itu membuatku semakin enggan. Terutama Qingya. Tidak menyangkal. Dia menatapku, kamulah yang membuatku sukses. Aku harus berterima kasih padamu. Aku terdiam selama beberapa detik. Mengangkat tangan. Menerima jimat keselamatan yang diberikan Lin Qingya sambil mengerucutkan bibir. Dengan lembut meletakkannya di meja kecil di depanku. Memperhatikan tatapannya yang agak iba. Aku baru menyadari bahwa kedua tanganku gemetar tak terkendali. Gu Yuchen tiba-tiba berbicara. Ye Feng, ketika kamu menikah dengan Dr. Li Xia, undang kami juga, aku tidak mengerti maksudnya. Gu Yuchen berkata dengan sedih. Saya sangat tersentuh ketika melihat naskah ini. Dan langsung setuju untuk mengambil peran ini. Karena saya sangat iri dengan hubungan seumur hidupmu dan Li Xia. Berharap saya juga bisa memiliki seseorang yang tidak pernah meninggalkan saya. Dan selalu memiliki kekasih yang tulus dan teguh. Saya pikir saya tidak akan pernah bertemu orang sebaik ini dalam hidup saya. Untungnya, kisahmu membuatku mengenal Lin Qingya. Saya dengar kamu adalah penggemar Lin Qingya. Jadi saya secara khusus membawakan foto bertanda tangannya untukmu. Dia tersenyum dan mengambil foto dari tangan asistennya. Itu adalah foto dirinya bersama Lin Qingya. Lin Qingya di foto itu membuat wajah lucu ke arah kamera. Gu Yuchen menatapnya di samping dengan senyum di matanya. Mendekat dengan ringan, seolah ingin mencium pipinya. Melihat foto ini, saya secara bertahap tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Gu Yuchen. Raungan memekakan telinga tiba-tiba terdengar di telinga saya. Li Xia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meremas masuk dari sudut, dan memegang erat pergelangan tangan saya. Dia meninggikan suaranya. Suaranya agak dingin. Maaf. Saya belum menonton film kalian. Saya tidak mengerti sentuhan artistik kalian. Ye Feng adalah pasien saya. Saya harap Anda tidak membawa hal-hal dari film ke dunia nyata. Dia perlu istirahat. Jika tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, sebaiknya segera diakhiri saja. Li Xia melihat ke arah penulis naskah dan sutradara di belakang kamera. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tim produksi saling berpandangan. Pembawa acara baru kemudian mulai mewawancarai beberapa pertanyaan rutin. Selama Lin Qingya duduk di kursi di samping, menatapku dengan penuh perhatian, seolah sedang berpikir. Wawancara hampir berakhir. Pembawa acara bertanya kepada saya. Saya tidak punya keinginan apapun. Saya memberanikan diri untuk bertatapan dengan Lin Qingya. Menghadapi keterkejutan di matanya. Saya berbisik. Saya ingin mengobrol dengannya.
mengatakan beberapa patah kata. Sebagian besar staf diminta keluar oleh Licia dengan alasan bahwa kamar pasien tidak cocok untuk banyak orang. Hanya tersisa fotografer Lin Qingya. Selain itu, ada Gu Yuchen. Aku melihat kedua orang itu bergandengan tangan. Setiap kali dia berbicara, dia sedikit terengah-engah. Lin Qingya. Aku sangat penasaran. Bagaimana caramu melewati masa amnesiamu? Lin Qingya sedikit terkejut. Aku terbangun di rumah sakit. Orang pertama yang kulihat adalah pencari bakat. Dia membayarkan biaya pengobatanku. Membantuku mencari tempat tinggal. Dan mengurus penggantian kartu identitasku. Tapi aku tidak ingat apa yang kulakukan sebelumnya. Jadi aku dengan bingung menandatangani kontrak dengan mereka. Entah kenapa. Saat itu, hanya ada satu pikiran di benakku. Aku ingin menghasilkan uang. Tapi saat itu aku cukup sial. Aku mati-matian menerima peran. Menerima pertunjukan komersial. Menjalankan variety show. Tapi setiap bulan aku hanya mendapatkan gaji 3.000 yuan. Aku pergi ke perusahaan dan baru tahu. Mereka menandatangani kontrak 10 tahun denganku. Jika aku melanggar kontrak, aku harus membayar 20 juta. Saat itu, Lin Qingya tersenyum pahit. Membuat hatiku terasa diremas. Seperti mimpi buruk. Bagaimana rasanya kehilangan ingatan? Rasanya seperti menjadi orang tanpa masa lalu. Semua yang ada terasa asing. Hanya sesekali bermimpi dan mengingat potongan-potongan di rumah sakit. Sepertinya selalu ada seseorang yang memanggilku dalam pikiranku. Kata-katanya membuat jantungku berdebar kencang. Aku membuka mulutku. Sebuah dorongan melonjak di dalam hatiku. Sebuah dorongan? Lin Qingya. Sebenarnya, mata Gu Yuchen menatapku dengan saksama. Aku membuka mulutku. Dia langsung menyela. Aku. Kata-kata yang hampir terucap. Ye Feng. Ku dengar kau penggemar Qingya. Melihat dia memiliki pencapaian seperti sekarang. Kau pasti sangat senang untuknya. Benar kan? Aku tertegun sejenak. Perlahan mengangguk. Lin Qingya tidak memperhatikan ekspresiku yang sedikit bingung. Tampak seperti tenggelam dalam ingatan. Sampai Gu Yuchen dengan lembut memeluknya. Dia baru sadar. Lin Qingya sedikit menoleh untuk menatap Gu Yuchen. Matanya lembut dan tersembunyi. Cinta yang terkendali mengalir di matanya. Kemudian aku menyutradarai film Cinta di Jalan Asing. Membantuku mencari pengacara untuk menuntut perusahaan lamaku. Dan juga menemukan orang tua kandungku. Setelah bertemu Yu Cheng, hidupku menjadi beruntung. Kemudian dia menatapku. Sebenarnya aku juga ingin mendengar ceritamu. Kamu dan Dr. Xia seharusnya bukan kekasih, kan? Ceritaku? Tenggorokanku terasa sedikit sakit. Tidak tahu bagaimana menceritakan kisah kami kepadanya. Ceritaku sebenarnya sudah diperindah oleh kalian. Tidak ada yang menarik. Hanya saja dulu ada seseorang yang sangat-sangat mencintaiku. Aku juga sangat-sangat mencintainya. Tapi kemudian dia menghilang. Lin Qingya sedikit mengerutkan kening. Pernahkah kamu berpikir untuk mencarinya? Dia sama sepertiku. Kami berdua adalah anak yatim piatu. Panti asuhan dulu sudah tutup. Kepala panti juga sudah pensiun. Di luar kota, selain aku, tidak ada lagi yang mengingatku. Dan aku dan dia hanya sepasang kekasih. Aku tidak punya hak untuk melaporkan ke biro untuk menyelidiki orang hilang. Berkali-kali pergi ke kantor polisi. Mereka hanya mengasihaniku. Memintaku untuk tegar. Dan di masa depan akan bertemu orang yang lebih baik. Aku menundukkan kepala. Hidungku terasa sakit. Hanya aku yang tahu. Tidak akan ada orang yang lebih baik darinya. Juru kamera di belakang lensa menyadari emosiku yang naik turun dan bertanya. Bisakah kamu memberitahu kami siapa namanya? Kami akan membantumu mencarinya. Dia membisu. Dorongan untuk mengaku masih berputar-putar di tenggorokanku.
Seperti duri yang menusuk dan membuat dadaku sakit. Aku melihat Gu Yucheng merangkul pinggang Lin Qingnya. Dan wajah Lin Qingnya. Dengan senyum tenang dan damai. Itu adalah kebahagiaan paling nyata di luar akting. Gu Yucheng berbicara pada waktu yang tepat. Menghentikan. Oke. Lupakan saja hal-hal yang sudah lalu. Mulai sekarang hanya akan ada kebahagiaan. Qingya, aku akan selalu menemanimu. Ye Feng. Aku harap kamu bisa segera pulih. Apapun yang kamu butuhkan. Kamu bisa memberitahu asistenku. Aku akan membantumu. Dia menoleh dan tersenyum padaku. Kita akan segera menikah. Karena ceritamu, kita bisa saling mengenal. Bisakah kamu merestui aku dan Qingya? Kata-kata Gu Yucheng. Memaksa? Aku harus menghancurkan semua yang ingin kukatakan dan menelannya. Menyambut tatapan prihatin Lin Qingya. Aku terengah-engah beberapa kali. Baru perlahan membuka mulut. Semoga kalian. Aku menahan rasa sesak yang datang dari hati hingga otak. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengeluarkan suara. Aku harap hari-harimu ke depan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Semua keinginanmu tercapai. Aku mencintai Lin Qingya. Bagaimana mungkin aku mengucapkan kata-kata yang memberkatinya dengan pria lain yang penuh kasih dan bahagia? Setelah mereka pergi, aku baru menyadari bahwa mulutku penuh dengan rasa karat. Saat aku berbicara tadi, aku menggigit lidahku karena gugup. Li Xia masuk dari luar kamar rumah sakit. Dia menatapku, kelopak matanya menyembunyikan sedikit kegelapan. Mengapa tidak memberitahunya secara langsung? Aku membenamkan wajahku ke dalam selimut. Bersamaku, hanya akan membebani Lin Qingya. Dia akhirnya memiliki masa depan yang cerah. Aku tidak bisa begitu egois untuk menariknya kembali ke jurang. Aku hanya ingin dia bahagia. Sejak wawancara itu, aku menonton penampilan Lin Qingya siang dan malam. Dan drama Lin Qingya. Kondisiku semakin memburuk. Terpaksa Li Xia akan datang ke kamar rumah sakit setiap pukul 10 malam untuk menyita ponsel. Meski begitu, aku tetap tidak bisa tidur sampai subuh. Berkali-kali setelah melakukan pemeriksaan, Li Xia mengerutkan kening sambil memegang laporan medisku. Mencar senior di departemennya dan perawat yang memberikan obatku, yang merupakan gurunya, ragu-ragu. Sebelum pergi, dia meletakkan seikat buah ceri yang sudah dicuci di samping tempat tidurku. Aku bertanya pada Li Xia ada apa? Kenapa tidak datang? Dia akan dengan tenang memberitahuku. Tidak apa-apa. Memintaku untuk tidak khawatir. Beberapa malam berikutnya, kantor Li Xia menyala sepanjang malam. Aku diam-diam melihat kertas yang dia sembunyikan penuh dengan tulisan. Penuh sesak dan tidak bisa dimengerti. Hatiku dipenuhi kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat baru sakit, aku sangat takut. Takut kalau aku akan pergi di usia muda dengan banyak hal yang ingin kulakukan belum selesai. Tapi sekarang kematian, bagiku mungkin adalah akhir yang terbaik. Sebulan kemudian, saluran film menayangkan film utuh yang sudah diedit. Aku tidak menyangka namaku suatu hari akan muncul di pencarian populer. Akhir yang tidak sempurna dari Ye Feng. Aku mengklik entry itu baru tahu. Ada akun pemasaran dengan jutaan pengikut. Menggunakan surat perpisahan untuk mengedit kehidupanku dan kata-kata yang kuucapkan. Akibatnya, menjadi sangat populer karena terlalu menyayat hati. Ada juga perusahaan yang mendorongnya dari belakang. Netizen semua berkata, akting Lin Qingya sangat bagus. Sedemikian rupa sehingga tatapanku pada Lin Qingya sangat menyentuh. Seolah-olah melihat kekasih yang telah pergi melaluinya. Jadi mereka secara sukarela mencari orang yang kukatakan di bagian komentar. Aku pikir apa yang kukatakan sudah cukup singkat. Cukup terkendali. Tetapi masih ada orang yang menggali rumah sakit tempatku berada. Dan orang-orang mengatakan pernah melihat seorang gadis menjaga di depan kamarku. Aku takut keingintahuan mereka akan menghancurkan ketenanganku saat ini. Lebih takut lagi Lin Qingya tahu kebenarannya. Jika dia tahu,
Mungkin dia akan merasa bersalah seumur hidup karena aku. Tapi aku akan segera mati. Tidak ingin dia menemaniku menghabiskan sisa hidupnya. Jadi aku mendaftarkan sebuah akun. Di bawah saluran film, aku meninggalkan pesan yang mengimbau semua orang untuk tidak lagi mencari tahu siapa orang itu. Aku berkata aku tidak ingin tahu lagi. Juga tidak peduli. Hanya berharap semua orang tidak menggunakan sumber daya publik untukku. Tetapi lukisanku berubah menjadi simpati yang lebih dalam dari netizen untukku. Akhirnya ada foto yang diunggah ke internet berupa bayangan buram punggung dan wajah samping di koridor rumah sakit. Seorang perawat shift malam di rumah sakit kami menulis di akun Weibo pribadinya. Saya telah melihat beberapa orang di koridor rumah sakit yang tidak menoleh ke belakang dan meninggalkan pasangannya yang sakit parah. Dan juga melihat seseorang yang menjaga di samping tempat tidur pacarnya di tengah malam. Tidak meninggalkannya sedetik pun. Saya akan selalu meneteskan air mata untuk cinta yang tulus. Beberapa orang menyadari bahwa bayangan punggung itu tampak familiar. Seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat. Mereka terus membandingkan kontur, menggali detail, mengikuti jejaknya, dan akhirnya menemukan linkingnya dalam foto adegan cinta yang gagal. Bayangan punggung yang berdiri di koridor rumah sakit agak familiar. Kemudian mereka menemukan bahwa kontur wajah gadis muda itu sangat mirip dengan linkingnya. Saya segera menghapus akun Weibo saya. Berharap untuk menjauhi internet selama sisa hidup saya. Alih-alih membawa Alicia, saya pergi ke kepala departemen dan memberitahunya. Saya ingin pergi berlibur untuk menenangkan diri. Kepala departemen berambut abu-abu. Dengan lembut mendorong kacamatanya ke atas. Tampak ramah dan baik hati. Xia berkata, "Harus sembuh. Dia demi kamu." Dia juga menunda studinya di Jerman. Dia adalah murid saya yang paling berprestasi. Dia bekerja sangat keras. Awalnya aku tidak seharusnya membiarkanmu berkeliaran. Tapi aku pikir berjalan-jalan lebih baik untuk kondisi depresi. Jadi saya menyeret koper kosong saya, mencabut kartu SIM, dan bersiap untuk naik kereta api hijau ke pantai. Tetapi di tengah jalan, mobil menghentikan saya. Orang-orang di dalam mobil mengenakan kacamata hitam merek ular. Hanya memperlihatkan bagian bawah wajah mereka. Tetapi aku langsung mengenalinya sebagai Gu Yuchen. Asisten Gu Yuchen mengundang saya untuk masuk ke mobil. Aku berdiri di tempat, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Sampai Gu Yuchen mengangkat sudut bibirnya. Jelas-jelas tersenyum. Tetapi ekspresinya sama sekali tidak cerah seperti biasanya. Jernih, tetapi malah memiliki kesan jarak yang berat. Aku tahu pacarmu adalah linkingnya. Apakah kau keberatan mengobrol denganku? Aku sedikit bergerak. Dan kemudian naik ke mobil. Berkendara selama lebih dari 1 jam untuk mencapai pinggiran kota. Gu Yuchen kemudian menoleh. Dia tidak berbicara. Asisten dan sopir secara sadar turun dari mobil. Hanya kami berdua yang tersisa di dalam mobil. Dia mengamati dari atas ke bawah melalui kacamata hitam. Aku perlahan membuka mulut. Sebenarnya aku sudah lama mendengar namamu, Mo Luo Ai King. Saat syuting kru selesai, Lin Qingya mabuk. Tertidur di pangkuanku. Dia menggenggam tanganku dengan erat. Namun mulutnya terus mengunyah kedua kata itu. Kemudian aku mengobrol dengan penulis skenario. Baru kemudian aku menghubungkanmu dengan nama itu. Namun aku masih terus berhayal. Mungkin hanya nama yang sama. Begitu kau berbicara, aku tahu kau berbicara tentang Lin Qingya. Tahukah kau betapa takutnya aku? Kau akan memberitahunya kebenaran. Kau seharusnya lebih mengenalnya daripada aku. Selama dia tahu dia telah mengkhianati mantan kekasihnya. Dan mencintaiku. Dia pasti akan jatuh ke dalam penderitaan yang tak berujung. Gu Yuchen melepas kacamata hitamnya sambil berbicara. Aku perhatikan lingkaran hitam di bawah matanya. Jelas kondisinya tidak begitu halus dan sempurna. Saat pertama kali aku mengenal Lin Qingya, dia memiliki insomnia yang parah. Di lokasi syuting dia seringkali sangat sunyi dan menakutkan. Tidak berbicara dengan siapapun. Hanya saat berbicara tentang musik dia akan tersenyum.
Mengatakan beberapa kata lagi. Aku tahu aku tidak mengerti musik. Tidak mengertinya. Namun aku bersedia mendekatinya. Aku tahu dia mencintaiku. Karena aku memainkan peranmu. Membuatnya mengingatmu. Tapi aku mencintainya. Bukanlah cinta yang mendalam seperti yang dikatakan penggemar. Aku belum pernah menyukai siapapun seserius ini. Aku rasa cintaku pada Lin Qingya tidak kurang darimu. Gu Yucheng. Saat mengucapkan kalimat terakhir. Karena emosi yang meluap-luap, volume suaranya meningkat. Dia sangat histeris. Suaranya seperti pisau tajam. Setiap kata menyakitiku. Aku menatapnya dengan tenang. Aku merasa pusing. Juga merasa pelipisnya. Sakit seperti dipukul satu demi satu. Aku mengintip Lin. Super topik CPK-nya dan Gu Yucheng. Di postingan Jinghua. Ada satu webo panjang dengan banyak suka. Blogger itu menulis dengan halus. Dengan penuh perasaan menceritakan cinta yang Gu Yucheng berikan kepada Lin Qingya. Saat pertama kali mereka bertemu. Lin Qingya hanyalah seorang pendatang baru yang tidak dikenal. Dan Gu Yucheng sudah menjadi aktor idola yang populer. Dia tidak takut karirnya akan hancur karena ini. Tanpa rasa takut mengumumkan hubungan mereka. Bahkan membantu Lin Qingya melunasi ganti rugi pelanggaran kontrak. Dan dimarahi karena otaknya yang penuh cinta untuk waktu yang lama. Sampai Lin Qingya menjadi terkenal karena kejatuhannya. Popularitas cinta melonjak. Lagu ciptaannya juga menjadi viral di seluruh jaringan. Statusnya sudah melampaui Gu Yucheng. Tetapi keduanya tidak berpisah karena kesibukan karir. Lamaran di konser adalah jawaban terbaik Lin Qingya untuk hubungan ini. Mereka saling memberi rasa aman yang cukup. Membuktikan hubungan mereka di air keruh lingkaran hiburan. Blogger itu akhirnya berkata, jika Gu Yucheng putus dengan Lin Qingya, dia tidak akan pernah percaya pada cinta sejati lagi. Artikel itu berisi kata-kata yang mengejutkan. Cinta Gu Yucheng yang begitu mendalam membuat masa laluku dengan Lin Qingya menjadi semakin tidak signifikan. Jika aku benar-benar memisahkan mereka, aku akan menjadi orang berdosa abadi. Aku bahkan berpikir, Tuhan mengatur kecelakaan mobil. Membuat Lin Qingya kehilangan ingatannya. Apakah itu agar dia bisa menyingkirkan beban diriku tanpa beban? Bertemu orang yang lebih baik. Kami saling terdiam. Yang paling banyak mengeluh kepada Gu Yucheng. Memakai kembali kacamata hitamnya. Menutupi mata merahnya. Hal-hal di internet itu. Aku sudah meminta orang untuk menghabiskan uang untuk menekannya. Lin Qingya baru-baru ini sedang syuting di tim. Masih tidak tahu tentang hal-hal ini. Tetapi jika kamu ingin mengatakan tentang kamu dan Lin Qingya, aku tidak bisa menghentikannya. Kamu dan aku juga tidak akan melakukan hal-hal ilegal. Dari tatapanmu pada Lin Qingya hari itu, aku tahu kamu masih mencintainya. Jadi saat itulah aku bersikap bermusuhan padamu. Aku bisa meminta maaf padamu. Aku juga bisa berlutut dan memohon padamu. Apapun yang kau inginkan dariku, aku bisa menyanggupinya. Tapi jika kau benar-benar berharap dia baik-baik saja, maka kubur semua itu dalam hatimu. Dia benar. Bahkan jika aku mengungkap identitasku. Memberitahu Lin Qingya. Apa yang akan terjadi jika aku adalah pacarnya? Opini publik hanya akan berpihak pada Gu Yucheng. Karena cintanya begitu agung. Ditunjukkan oleh ketidakmampuanku. Aku seperti tikus di selokan. Dia yang menarik Lin Qingya keluar dari jurang. Semua orang telah melihatnya. Dan Lin Qingya hanya akan terbebani olehku dan menghancurkan masa depannya. Dia adalah orang yang sangat baik dan lembut. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia hanya akan terpecah antara aku dan Gu Yucheng. Kudengar kau juga ingin pergi jalan-jalan. Gu Yucheng terdiam lama. Mengeluarkan selembar kertas bertanda tangan dari tasnya. Tapi dia meletakkan catatan tanpa angka di pangkuanku. Aku tidak tahu kau ingin pergi kemana. Dia juga jarang bepergian, jadi dia tidak bisa merekomendasikan apapun padamu.
Anggap saja aku mentraktirmu untuk bersenang-senang dan merasa lebih baik. Setelah merasa lebih baik, kembalilah dan berobat dengan baik. Jangan khawatir tentang biaya pengobatan, aku bisa mempekerjakan dokter terbaik untukmu. Dengan suara pelan dan terputus-putus. Kau tidak perlu merasa bersalah padaku. Atau ingin membalas budi padaku. Aku bisa merasakan Gu Yuchen menarik napas dengan berbahaya. Saat itu mungkin dia sudah merasa putus asa. Tapi aku bersandar dengan lelah di sandaran kursi. Menutup mata. Merasakan seluruh tubuhku lemas. Hanya ingin tidur nyenyak. Mungkin beberapa kali dia meletakkan ujung jarinya di depan hidungku. Seolah takut aku mati. Merasakan napas yang lemah. Baru kemudian dia menghela napas lega. Menghela napas lega. Lama sekali baru menggerakkan jari-jarinya. Bisakah kau meminta seseorang membawaku jalan-jalan? Aku punya tempat yang harus kukunjungi perlahan saat memasuki desa. Sudah menjelang sore. Senja yang redup. Melapisi tepi jauh dengan lapisan warna ungu. Gu Yucheng melihatku. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Ragu-ragu selama beberapa detik. Juga ingin masuk bersamaku. Aku menoleh padanya dalam diam. Tersenyum. Tenang saja. Aku tidak akan bunuh diri. Juga tidak perlu mati di sini. Aku menunjuk ke sebuah rumah kecil beratap merah di puncak gunung. Adalah panti asuhan tempat aku dan Lin Qingya pernah tinggal. Juga satu-satunya kenangan yang tersisa untukku dengannya. Sekarang hanya aku yang masih ingat. Hanya ini yang tersisa untukku. Tolong jangan ganggu aku lagi. Gu Yucheng tertegun sejenak. Akhirnya memalingkan wajahnya. Suaranya sangat pelan, sudah basah oleh air mata. Maaf. Aku tidak menghiraukan hujan yang turun di gunung semalam. Penuh dengan lumpur. Selangkah demi selangkah. Aku berjalan di jalan tanah yang berlubang. Sudah menghabiskan seluruh kekuatanku. Sebenarnya dulu fisikku cukup baik. Justru Lin Qingya yang manja. Lembut dan kecil. Ketika masih kecil. Sekolah berada di kaki gunung. Panti asuhan berada di puncak gunung. Kami anak-anak ini harus turun gunung setiap hari sebelum hari gelap. Ketika kembali ke panti asuhan, hari sudah larut malam. Setiap kali sampai di tengah gunung, Lin Qingya akan merengek. Memintaku untuk menggendongnya naik. Aku selalu tersenyum dan berjongkok di depannya. Perlahan menggendongnya kembali ke panti asuhan. Setiap hari seperti itu tahun demi tahun. Aku pikir dengan fisikku sekarang, mendaki 20 meter saja aku akan ambruk di tanah. Tapi tak kusangka aku menahan napas. Akhirnya aku hampir merangkak dengan tangan dan kaki ke puncak gunung. Panti asuhan sudah lama ditinggalkan. Gembok di gerbang sudah berkarat. Hancur begitu saja saat dipukul pelan. Aku masuk. Mengikuti ingatan. Melewati koridor di lantai 1. Perlahan berjalan ke loteng. Di sudut loteng masih tertempel lukisan masa kecilku. Lukisannya adalah sebuah rumah besar di depan pintu berdiri. Kedua manusia korek api ini. Aku sudah di panti asuhan sejak kecil. Nenek kepala panti bilang. Saat menemukanku. Seluruh tubuhku merah. Penuh dengan bekas luka bakar. Hanya bisa diobati dengan obat tradisional selama bertahun-tahun. Hingga bekas lukaku perlahan memudar saat aku SMP. Tapi saat itu, aku sudah melewatkan usia untuk diadopsi. Sementara Lin Qingya berbeda. Setiap kali ada kesempatan adopsi, dia akan bersembunyi. Dia hanya ingin menemaniku. Tetapi ketika teman-temannya diadopsi satu persatu, dia akan bersembunyi di loteng dan menangis sendirian. Tidak tahu kenapa. Anak-anak lain punya ayah, ibu, punya rumah. Tapi kita tidak punya apa-apa. Aku selalu menemukannya. Berkait jari dengannya. Berjanji akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Membeli rumah besar. Memberinya rumah yang menjadi milik kita berdua. Aku menyentuh lukisan itu dan perlahan berjongkok. Air mata menghanyutkan debu di atasnya. Rumah pertamaku dan Lin Qingya adalah apartemen 30 meter persegi.
Rumah kontrakan kecil, tapi nyaman. Setiap hari pulang kerja, melewati lantai 1, aroma masakan tercium dari jendela dapur. Lin Qingya akan menungguku di sana. Kami sudah saling kenal selama 20 tahun. Bersama selama 7 tahun. Selalu berusaha untuk masa depan kita. Setiap uang yang kita hasilkan akan disimpan bersama. Ketika kita menabung 10.000 pertama, aku menggunakan uang dari mengantar makanan di malam hari untuk membeli cincin berlian. Di rumah kontrakan 30 meter persegi. Menyatakan cinta padanya di bawah sinar bulan dan lampu. Qingya, pekerjaanku sudah mulai membaik. Kita akan segera bisa membeli rumah sendiri. Bisakah kau menungguku 1 tahun lagi? Aku pasti akan menikahimu saat aku sukses. Dia menatap cincin di jari manisnya. Meskipun berlian di atasnya sangat kecil hingga hampir tidak terlihat kilauannya. Tapi dia bersinar di hatiku. Mata Qingya berkaca-kaca karena terharu. Pipi juga memerah. Dia hampir mengangguk tanpa ragu. Air mata juga ikut jatuh bersamaan. Aku pikir, aku akan mengingat adegan ini sampai mati. Awalnya aku pikir setelah menderita selama 25 tahun. Akhirnya aku akan menuai hasil dari kerja kerasku. Tapi tidak lama kemudian, aku dipecat dari perusahaan karena kurangnya pendidikan. Baru saja selesai mengemasi barang-barangku, aku pingsan dan didiagnosis menderita kanker. Meskipun belum stadium akhir. Namun biaya yang sangat besar tetap menghancurkan kami. Lin Qingya. Untuk merawatku. Dia berhenti dari pekerjaan musik yang dia sukai. Dan beralih menjadi 3 pekerjaan paruh waktu sehari. Tiba-tiba aku teringat suatu malam di masa lalu. Lin Qingya berbaring di pelukanku. Seperti bercanda. Dia berbicara tentang produser studio yang mengatakan bahwa dia memiliki tim bersuara yang bagus. Juga tampan. Mungkin bisa mencobanya. Namun dia menolak dengan alasan tidak menyukai dunia hiburan. Tetapi melihat Lin Qingya begitu mempesona di atas panggung. Begitu mahir. Baru aku sadar. Mungkin saat itu di sudut bibirnya. Senyum itu menyimpan lebih banyak penyesalan dan ketidakberdayaan. Ternyata sejak awal, aku sudah menyeret Lin Qingya. Untungnya, dia sekarang telah menemukan orang tuanya yang berasal dari keluarga terpelajar. Menemukan kekasih yang muda dan tampan. Memiliki banyak cinta. Dia didukung oleh para penggemarnya. Memiliki masa depan miliknya. Untungnya, Lin Qingya akhirnya menempuh jalannya sendiri. Kita seharusnya tidak pernah bertemu. Aku tertawa tanpa alasan. Tertawa dan tertawa. Air mata membasahi. Kata-kata yang kusobek menjadi gumpalan di tanganku. Sampai hampir fajar. Baru aku kembali ke pusat kota. Li Xia kali ini entah sudah menungguku berapa lama. Ketika aku kembali, dia masih berdiri di depan rumah sakit. Menungguku. Li Xia di bawah lampu jalan masih mengenakan kemeja putih yang kulihat beberapa hari lalu. Lengan baju digulung, rambutnya sedikit berantakan, menutupi alisnya yang cantik. Tampak sedikit sengsara. Aku ingat keluarganya sangat kaya. Dan dia punya fobia kebersihan. Aku belum pernah melihatnya mengenakan pakaian yang sama. Kedua kalinya dia melihatku. Matanya sedikit bergerak. Ragu-ragu. Pada akhirnya dia hanya bertanya dengan ringan. Bukankah kamu bilang ingin menjernihkan pikiran? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Ponselmu ada di tempat tidur. Seseorang meneleponmu. Aku mengambil telepon. Melihat nomor di atasnya tanpa catatan. Tetapi ada pesan teks. Halo. Saya Lin Qingya. Maaf. Maaf mengganggu Anda, saya sudah lama berpikir. Tetapi masih berharap dapat membantu Anda menemukan orang yang Anda sebutkan. Cinta Molu adalah karya yang sangat penting dalam hidupku. Mungkin karena aku belum sukses. Jadi saya berharap dalam drama itu terkabul.
Anda di luar drama juga dapat terkabul. Jika Anda bersedia, Anda dapat menghubungi saya. Ini nomor pribadi saya. Nomor ini bukan lagi milik Lin Qingya. Nomor telepon sebelumnya mungkin setelah kecelakaannya. Kehilangan dokumen identitas. Semua diganti. Aku masih ingat nomor itu dipilih khusus sebagai nomor pasangan. Aku melihat kata-kata di atas. Jelas itu adalah karakter putih berlatar belakang hitam yang dihasilkan sistem. Tetapi aku masih merasa seolah-olah aku bisa mendengar Lin Qingya berulang kali mempertimbangkan. Dengan hati-hati. Dengan suara lembut berbicara kepadaku. Mataku terasa panas. Aku tanpa sadar menelepon kembali. Untungnya, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Hati yang kuangkat akhirnya jatuh dengan berat. Li Xia menatapku. Dengan lembut menggelengkan kepalanya. Meraih pergelangan tanganku. Menarikku menuju bangsal. Dia jarang berbicara sebanyak ini. Amerika memiliki tim medis yang berspesialisasi dalam meneliti penyakitmu ini. Telah mencapai terobosan besar. Dan sudah ada kasus yang sembuh. Minggu depan guru dan aku akan pergi ke sana untuk bertukar pikiran dan belajar. Tidak lama lagi. Aku akan bisa menyembuhkanmu. Setelah kamu sembuh, aku bisa fokus sepenuhnya pada suara Li Xia yang agak kabur. Aku menatap lampu di atas kepalanya yang berkedip-kedip. Bisa mendengar nada santai dan gembira dalam nada bicaranya. Entah kenapa, aku juga ingin menarik sudut bibirku dan tersenyum. Tapi malam sebelumnya sepertinya telah menghabiskan semua energiku. Perlahan, aku tidak bisa mendengar suara Li Xia lagi. Langkah kakinya berhenti. Berbalik menatapku, dengan tatapan yang sedikit ketakutan dan panik. Ini pertama kalinya aku melihat Li Xia begitu kehilangan kendali. Menundukkan kepala. Darah dari hidungku sudah menodai bajuku. Aku dibawa ke tandu oleh Li Xia dengan setengah memapah dan setengah menggendong. Dia dan beberapa perawat mendorongku ke ruang gawat darurat. Dengan kecepatan yang membuatku pusing. Li Xia memegang erat tanganku. Berteriak pelan di telingaku. Ye Feng, aku tidak mengizinkanmu tertidur sekarang. Aku agak bingung. Aku tidak tidur 2 malam lalu. Aku pergi mendaki gunung. Aku sangat lelah. Tiba-tiba aku mengangkat mata dan menatapnya dengan saksama. Bertanya, Li Xia, apakah kamu bilang aku akan mati? Li Xia menghalangi sinar matahari yang berangsur-angsur terbit di luar jendela. Sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Matanya sepertinya memerah karena kelalaian. Omong kosong. Dia selalu tenang dan menghargai dirinya sendiri. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini. Pertama kali mendengarnya berkata kasar. Dia selalu sangat baik padaku. Kadang-kadang terlalu baik seperti seorang dokter menghadapi pasien. Aku ingin tersenyum pada Li Xia. Ingin bertanya apakah dia memiliki perasaan khusus padaku. Dan merasa bahwa perbedaanku dengannya terlalu besar. Dia mungkin hanya merasa kasihan padaku. Aku merasa sangat lelah. Bahkan berkedip pun terasa sangat melelahkan. Dalam keadaan linglung, Li Xia masih membicarakan tentang ponsel. Dan suara dering juga terdengar di telingaku. Tapi kenapa aku secara bertahap tidak bisa mendengar apapun? Lin Qingya menyelesaikan syuting semalaman dan hari sudah pagi. Saat dia melihat panggilan tak terjawab di ponselnya. Secara tidak sadar, dia pertama kali melihat nomor Ye Feng di atas Gu Yuchen. Lin Qingya tidak berpikir panjang. Segera memanggil balik. Tetapi dia tidak berhasil tersambung 2 atau 3 kali berturut-turut. Saat itu baru pukul 6 pagi. Mungkin dia masih tertidur. Lin Qingya hanya merasa sejak wawancara dan bertemu Ye Feng yang sebenarnya. Wajah pucat dan tampan anak laki-laki itu. Terus menghantuinya. Seperti duri di tenggorokan. Bahkan terkadang saat melihat Gu Yuchen, pikirannya tanpa sadar melayang ke bangsal yang beraroma melati samar saat syuting. Lin Qingya meninggalkan simpul yang sangat dalam. Hanya dengan mempelajari naskah. Dia sudah beberapa kali meneteskan air mata untuk pemeran utama pria saat syuting. Dan bahkan lama tidak bisa keluar darinya.
Jadi, dia ingin membantu Ye Feng memenuhi keinginannya. Mungkin hanya jika Ye Feng menjalani kehidupan yang bahagia, dia bisa benar-benar melepaskan diri dari cinta yang gagal dan kembali ke kehidupan manusianya. Telepon tidak tersambung. Lin Qingya terdiam sejenak. Mengirim pesan ke Gu Yuchen sebagai balasan. Tanpa diduga Gu Yuchen langsung menelepon. Suaranya agak serak. Seolah-olah dia tidak tidur sepanjang malam. Kamu sudah selesai syuting? Ya. Beberapa hari lagi bisa selesai syuting. Gu Yuchen terdiam cukup lama. Lin Qingya mendengar napasnya. Naik turun dengan ringan dan berat di ujung telepon. Dan mengira sinyalnya buruk. Akhirnya suara Gu Yuchen bergetar halus. Lin Qingya. Aku ingin menanyakan sesuatu. Kamu bersamaku dan menerima lamaranku. Apakah karena kamu benar-benar mencintaiku? Atau karena kamu syuting Drifting Love bersamaku? Dan tidak bisa keluar dari peran? Atau karena aku pernah membantumu? Jadi kamu merasa harus menikah denganku untuk membalas budi? Lin Qingya terkejut sejenak. Jika tidak cinta, mengapa bersama? Lalu, bisakah kamu membedakan apakah kamu mencintai aku, Gu Yuchen sebagai pribadi, atau mencintai peran itu? Awalnya dia mengira jawaban bisa langsung keluar. Tapi setelah dipikir-pikir, Lin Qingya menyadari dia tidak tahu bagaimana menjawab. Akhirnya, dia memilih cara yang paling sederhana. Aku mencintaimu. Setelah mendengar itu, Gu Yuchen tertawa sambil menangis. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi. Baru kemudian menutup telepon. Lin Qingya bersandar di sisi tempat tidur, melihat foto yang selalu dibawanya di meja samping tempat tidur. Itu adalah foto riasan Gu Yuchen di Cinta di Jalan Asing. Dia kehilangan 5 kilogram demi peran itu. Mengenakan gaun rumah sakit yang besar dan longgar. Duduk di tempat tidur tampak sangat kurus. Terlihat rapuh seolah-olah bisa hancur kapan saja. Saat berfoto, sutradara kebetulan menyuruhnya berhenti. Gu Yuchen menoleh. Bertemu pandang dengannya. Momen ini direkam. Adegan pertama setelah foto riasan itu selesai diambil adalah saat tokoh utama pria akan didorong ke ruang operasi. Kapan saja bisa terpisah selamanya. Lin Qingya memeluk Gu Yuchen yang belum terlalu dikenalnya. Menangis terseduh-seduh. Sampai sutradara berteriak "cut" dan maju untuk menghiburnya. Mereka berdua baru berpisah. Setelah kejadian itu, setiap kali Lin Qingya melihat Gu Yuchen, hatinya akan memiliki perasaan yang sangat istimewa. Perasaan yang sangat bersemangat. Seolah-olah khawatir dia akan pergi kapan saja. Hingga setelah syuting selesai, Lin Qingya masih terus memikirkannya. Lin Qingya melihat foto itu dan menempelkannya di wajah Gu Yuchen. Dia merasa sedikit bersalah. Sejak dia mulai sibuk dengan kru kali ini, Gu Yuchen sering menunjukkan rasa tidak aman. Dia ingin setelah syuting selesai, dia akan menemaninya dengan baik. Setelah beberapa saat, Lin Qingya mematikan lampu, berbaring di tempat tidur dan berguling-guling. Jelas tubuhnya sangat lelah. Tetapi dia tidak bisa tidur sama sekali. Hatinya selalu merasa ada seutas benang. Tegang erat. Dia teringat sebuah perangkat lunak tidur yang pernah dia gunakan selama periode kecemasan dulu. Setelah mengunduhnya kembali, Lin Qingya mencari white noise untuk membantu tidur. Namun tanpa sengaja mengklik perangkat lunak catatan tidur perangkat lunak tersebut. Itu adalah rekaman 3 tahun lalu. Dalam rekaman itu, suaranya bergetar karena tangisan. Terputus-putus Ye Feng. Tunggu aku. Aku akan segera mendapatkan uang. Ye Feng. Kita akan segera bisa menyembuhkan penyakit. Ponsel Ye Feng terbanting ke karpet, menghasilkan suara gedebuk. Namun Lin Qingya sama sekali tidak menyadarinya. Seolah-olah seluruh dunia hanya menyisakan rekaman itu. Dirinya yang putus asa dan keras kepala. Berulang kali memanggil Ye Feng. Setiap kata seperti jarum yang membara. Menusuk pelipisnya dengan keras. Bukan cuplikan.
Bukan bayangan yang kabur, melainkan gelombang yang dahsyat. Banjir yang tak terbendung. Tahun-tahun yang dilupakan oleh Lin Qingya. Cinta dan kepedihan yang terukir dalam disumsum tulang. Seketika menghancurkan tanggul ingatan. Papan tempat tidur dingin di panti asuhan saat Ye Feng menggendong Lin Qingya mendaki gunung. Punggung hangat. Cahaya redup di rumah kontrakan. Cincin berlian kecil itu. Ye Feng meringkuk kesakitan di ranjang rumah sakit. Namun menunjukkan senyum pucat padanya. Saat dia tertidur di dapur larut malam. Terdengar suara gemericik sup ayam di dalam panci. Juga ketakutan yang mencabik-cabik hati. Melihat Ye Feng semakin hari semakin lemah. Dan dia berusaha sekuat tenaga. Namun tidak pernah bisa mengejar langkah kaki dewa kematian. Tenggorokannya mengeluarkan suara patah dan cairan hitam. Lin Qingya tidak bisa lagi menahannya. Jantungnya terasa lemas. Berlutut di atas karpet. Jantungnya seperti diremas oleh tangan yang dingin. Dihancurkan. Rasa sakit yang hebat membuatnya meringkuk. Air mata mengalir deras. Bukan aliran yang sunyi, melainkan tangisan histeris. Seolah-olah ingin meneriakkan jiwa-jiwa yang salah tempat selama bertahun-tahun ini. Ye Feng, Ye Feng. Lin Qingya terus-menerus memanggil nama ini. Suaranya serak tidak karuan. Sosok pucat dan kurus di bangsal itu. Orang yang tatapannya padanya penuh dengan kesedihan yang begitu berat dan menyesakkan yang tidak bisa dia pahami. Teringat tatapannya yang bukan seorang penggemar. Itu adalah jejak mata perpisahan seorang kekasih. Dialah yang telah kehilangannya. Dialah yang pada saat dia sangat membutuhkannya. Melupakannya begitu saja. Rasa bersalah yang besar dan rasa sakit yang hebat karena kehilangan dan kemudian mendapatkan kembali. Hampir mencabik-cabiku. Lin Qingya teringat saat Gu Yuche melamarnya. Punggungnya saat menerobos kerumunan. Teringat saat dia menerima pakaian Ping An. Tangannya yang gemetar. Teringat saat dia bertanya bagaimana rasanya amnesia. Hampir meluap. Milik Ye Feng. Bukan rasa sakit seorang penggemar. Ternyata setiap pertemuan baginya adalah penyiksaan yang lambat. Layar ponsel dengan keras kepala menyala dan berhenti di antarmuka akhir rekaman. Aku, Lin Qingya, dengan tangan gemetar. Hampir merangkak untuk mengambilnya. Jejak air mata yang lembab dan panas masih tertinggal di layar. Dia menatap tajam file rekaman itu. Seolah-olah itu adalah satu-satunya saluran yang menghubungkannya dengan masa lalu. Kemudian dia menjadi gila. Menghubungi nomor yang tidak terjawab pagi itu. Kali ini tidak ada jawaban. Setelah penantian yang panjang. Seorang wanita muda yang tenang dan lelah terdengar. Halo. Dr. Lee. Lin Qingya tersedak hingga hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lengkap. Saya Lin Qingya, Ye Feng. Ye Feng? Bagaimana keadaannya? Dia di mana? Aku ingin bertemu dengannya. Sekarang aku ingin bertemu dengannya. Setiap kata mengandung isak tangis dan kecemasan yang tak terkendali. Di ujung telepon sana hening selama beberapa detik. Suara Licia membawa semacam suara serak yang tegang. Nona Lin? Dia sepertinya menyadari sesuatu. Nada bicaranya tiba-tiba menjadi cemas. Tergesa-gesa. Dia, kondisi ruang icu kritis. Bahaya lebih besar. Organ-organnya gagal dan dia sudah koma. Saya segera datang. Lin Qingya segera bangun. Rasa pusing menyerang. Tapi dia bertahan dengan sekuat tenaga. Menerobos beberapa lampu merah di sepanjang jalan. Dia hampir menerobos masuk rumah sakit Licia dan yang lainnya. Di depan pintu lift, dia tampak sangat kurus. Lingkaran hitam di bawah matanya tebal. Di bawah matanya, Lin Qingya meraih lengan Licia dengan sedikit emosi. Dengan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana keadaannya? Li Qingya meraih matanya yang merah. Mata itu kering. Bekas air mata. Tatapan yang rumit. Nona Lin, dia paling berubah menjadi sepi. Berat dan khawatir,
Dia masih koma, waktu kekurangan oksigen di otak agak, ditambah kondisi fisiknya buruk, berhenti sejenak. Suaranya serak. Tim peneliti Amerika itu telah menghubungi Gu Yuchen melalui hubungan ayahnya. Ditemukan melalui perantara. Mereka telah melihat catatan medis Ye Feng. Sangat tertarik. Menganggapnya sebagai kasus yang dapat dicoba dalam lingkup penelitian mereka. Para ahli sudah dalam pesawat. Gu Yuchen Lin Qingya terkejut. Kemudian rasa sakit yang lebih dalam muncul di hatinya. Dia tahu tentang dia. Ye Feng. Dia ada di dalam sana, Li Xia menunjuk ke pintu isolasi yang tebal. Masuk dan temani dia bicara. Kata dokter. Suara yang familiar mungkin bisa membantu. Dia menatap Lin Qingya dengan tatapan memohon yang putus asa. Suruh dia menggunakan cara yang paling familiar bagimu. Suruh dia jangan menyerah. Dia menarik napas dalam-dalam. Mengangguk dengan kuat untuk desinfeksi. Mengenakan pakaian steril. Setiap langkah terasa sangat berat. Membuka pintu. Bau disinfektan yang menyengat dan suara tetesan instrumen menghantam wajahnya. Orang diranjang penuh dengan tabung wajahnya. Pucat seperti kertas. Naik turunnya dada. Hampir tidak terlihat. Hanya kurva yang melompat di monitor jantung yang membuktikan ketahanan hidup. Air matanya langsung mengalir lagi. Inilah Ye Feng-nya yang pernah menggendongnya berjalan beberapa kilometer di jalan pegunungan. Tak ada air mata pun dari seorang pemuda. Dia yang kikuk di bawah sinar bulan di rumah kontrakan. Namun serius, memakaikan cincin padanya. Pria yang menjanjikan masa depan. Dia berjalan perlahan ke sisi tempat tidur. Dengan hati-hati menggenggam tangannya yang dingin. Sentuhan tulang belulang itu membuat Lin Qingya sakit hati. Dia menempelkan tangannya ke pipinya yang penuh air mata. Membungkuk dan mendekat ke telinganya dengan segenap kelembutan dan kekuatannya. Seperti yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, memanggilnya dengan lembut. Suara angin malam tercekat. Namun membawa keakraban yang melintasi waktu. Angin malam. Ini aku, Qingya. Aku kembali. Kacau. Kekacauan tak terbatas. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kesadaranku tenggelam dalam kegelapan yang tak terbatas. Dingin menusuk tulang. Seperti batu karang yang terus tenggelam. Lelah. Kelelahan yang merasuk hingga ke sumsum tulang. Menarikku, menggodaku. Untuk menyerah berjuang. Tenggelam ke dalam kehampaan abadi. Mungkin mengakhiri segalanya seperti ini tidak buruk. Qingya memiliki tempat berlabuh yang baik. Gu Yuchen bisa memberinya. Semua yang tidak bisa lagi kuberikan, sudah cukup. Tepat di ambang menyerah itu. Secercah cahaya redup namun tajam. Secara paksa menembus tirai kegelapan yang tebal. Itu bukan cahaya visual. Melainkan sebuah perasaan. Seperti dahulu kala. Di malam hari saat panti asuhan mati lampu. Qingya gemetar ketakutan. Tangan kecilnya mencengkeram erat ujung bajuku. Bersuara lirih dengan tangisan kecil menyanyikan lagu anak-anak yang tidak jelas nadanya. Ketergantungan dan kehangatan yang menembus ketakutan itu. Kemudian, sebuah suara menembus lapisan demi lapisan rintangan. Dengan perasaan familiar yang membuat jiwaku bergetar. Langsung mengetuk jauh di dalam kesadaranku. Siapa Ye Feng? Suara ini sangat familiar bagiku saat itu. Suara seorang gadis yang memasuki hidupku. Ye Feng adalah Qingyaku. Aku kembali. Qingya adalah suaranya. Dia memanggilku Ye Feng. Dia kembali. Dia ingat. Dampak yang besar. Seperti arus listrik yang mengalir melalui kesadaranku yang kacau. Dia ingat. Kenangan yang aku kubur dalam-dalam di hatiku, yang aku anggap berharga namun juga menyakitkan. Dia mengingat semuanya. Sebuah keinginan untuk hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba mengepal erat. Aku ingin membalasnya. Aku ingin membuka mata.
Aku ingin melihatnya, tidak bisa. Tubuhku sangat berat. Seperti diisi dengan air timah dingin. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak sama sekali. Kesadaranku seperti terjebak dalam rawa. Semakin keras aku berjuang, semakin cepat aku tenggelam. Tangisan Qinya ada di telingaku. Hancur dan dipenuhi dengan penyesalan dan penderitaan yang tak terbatas. Aku bajingan. Aku yang melupakanmu. Ye Feng, maafkan aku atas jalan berlumpur yang kita lalui bersama. Di bawah cahaya kuning redup, kilauan berlian kecil di ujung jarinya. Rekaman doa putus asanya di Icu. Fragmen gambar yang tak terhitung jumlahnya membanjir. Ternyata dia mengingat semuanya. Ye Feng, bangunlah. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Apakah kamu mendengar? Keputusasaan dan perintahnya. Seperti cambuk yang mencambuk sarafku yang mati rasa. Rasa sakit yang tajam dan nyata datang dari anggota tubuhku. Bukan kekacauan yang hampa. Tubuhku mengirimkan sinyal. Jantungku berdebar berat di dalam dada, menabrak cairan paru-paru. Membutuhkan udara. Aku harus bangun. Saat itu juga, suara lain bergabung. Rendah dan tertekan. Dengan semacam pengekangan dan perjuangan yang menyesakkan. Qinya? Jangan seperti ini, aku Guyu Cheng. Dia berdiri beberapa langkah jauhnya. Tidak maju untuk secara paksa menarik Qinya menjauh. Meskipun buku-buku jari tinjunya yang terkepal erat memutih. Urat-urat biru menonjol di punggung tangannya. Membocorkan rasa sakit yang merobek hatinya. Wajahnya yang tampan kehilangan semua kecerahan. Bibirnya mengerucut menjadi garis pucat. Gelombang dahsyat bergulir di matanya. Kepahitan dan keputusasaan yang tak mau menyerah. Ada juga semacam perasaan tidak berdaya yang mendalam. Tatapannya terpaku pada punggung Qinya yang gemetar. Seolah ingin mengukir siluetnya ke dalam. Tulang-tulangnya, namun juga seolah mempertanyakan dalam diam. Mengapa takdir begitu kejam? Aku sudah ingat semuanya. Yu Chen, Qinya mengangkat kepalanya. Menatap dengan pandangan berkaca-kaca namun sangat jernih. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti menghantam hati Guyu Cheng. Dia adalah Ye Feng, Ye Fengku. Aku mencintainya selama 10 tahun. Menungguku selama 10 tahun. Namun aku kehilangan kekasihku. Semua kehidupanku sebelum kau muncul adalah dia. Bayangan kabur dalam mimpiku adalah dia. Perasaan yang mati-matian ingin kugapai dalam alam bawah sadarku adalah dia. Semua sakit hati yang kurasakan dalam drama. Semua karena dia, tubuh Guyu Cheng berguncang hebat. Seolah dihantam keras oleh palu godam tak terlihat di matanya. Secercah cahaya terakhir padam sepenuhnya. Digantikan oleh semacam keputusasaan yang nyaris hancur. Dia tiba-tiba menutup matanya. Garis rahangnya tegang mati-matian. Seolah melawan banjir emosi yang akan meluap dalam hatinya. Naluri yang ingin merebutnya kembali dengan segala cara. Waktu seolah membeku untuk waktu yang lama. Guyu Cheng dengan sangat lambat. Dengan sangat susah payah melepaskan genggaman eratnya pada Ye Feng. Lalu menarik napas dalam-dalam. Suara tarikan napas itu. Berat seolah memikul beban ribuan kati. Batu besar. Dia membuka matanya. Dengan tatapan yang nyaris heroik menatap dalam-dalam Ye Feng yang terbaring di ranjang. Di mata itu ada penderitaan. Ada kepahitan. Akhirnya mengendap menjadi semacam ketulusan murni. Penggenapan yang berat. Suara serak. Namun dengan nada putus asa yang nekat berteriak. Dokter, apapun sumber daya yang dibutuhkan. Gunakan hubungan apapun. Mohon selamatkan dia, semua biaya akan saya tanggung. Setelah meneriakkan kalimat ini segera. Dia seperti kehabisan semua tenaga.
terhuyung mundur. Selangkah berat bersandar di dinding dingin dengan mata tertutup rapat. Seluruh dirinya memancarkan kesedihan dan kesepian yang besar dan sunyi. Dia tahu dia telah sepenuhnya menarik diri dari cinta yang dulu dia kira miliknya. Yang berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Bagaikan batu besar yang dilemparkan ke air yang mati. Membangkitkan gelombang besar dalam kesadaranku yang kacau. Tangisan Kingnya. Panggilannya, suhu yang datang dari telapak tangannya. Dengungan operasi Ki. Semua suara dan perasaan seketika menjadi sangat jelas. Aku tidak bisa mati demi Kingnya yang membangkitkan air mataku. Demi pelepasan yang berat namun berharga ini. Kekuatan besar menopangku. Melawan berat kelopak mata. Beratnya sedikit demi sedikit celah. Cahaya putih yang menyilaukan masuk. Tenggorokan kering seperti diamplas. Buku ini agak tebal. Tetapi melihat simbol-simbol yang familiar itu, hati terasa tenang dan membumi. Pintu didorong terbuka dengan lembut. Kingnya masuk sambil membawa termos makanan. Hari ini dia mengenakan gaun putih krem sederhana. Rambutnya diikat longgar, memperlihatkan wajah yang lembut dengan riasan tipis. Seluruh dirinya bermandikan cahaya matahari. Seperti lukisan yang tenang. Kau bekerja keras lagi. Dia berjalan ke sisi tempat tidur. Membungkuk secara alami. Sebuah ciuman dengan aroma melati mendarat di dahiku. Dokter Lee bilang, pasien harus menyeimbangkan kerja dan istirahat. Suaranya seperti bulu yang menyapu hatiku. Aku meletakkan buku itu. Menggenggam ujung jarinya. Secara refleks mengusap bekas luka samar yang familiar di telapak tangannya. Dengan senyum hangat. Aku sudah lama berbaring. Tulang-tulangku terasa malas. Membaca buku untuk menggerakkan otakku dulu. Aku menatapnya dengan mata berbinar. Dengan sedikit cemburu. Aku harus segera mengejar ketinggalan. Jika tidak, bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan musisi hebat Nyonya Lee di masa depan? Kingnya pura-pura memelototiku. Tetapi pipinya memerah. Dia membuka termos makanan. Aroma sup yang kaya. Seketika memenuhi. Ruangan kecil ini. Cepat cicipi. Aku sudah memasak sup ini sepanjang pagi. Kali ini termosnya berisi sup yang sangat bergizi. Dia dengan hati-hati mendinginkan dan meniupnya. Lalu menyodorkannya ke bibirku. Aku menurutinya dan meminumnya. Tetapi mataku terus terpaku padanya. Seolah tidak pernah cukup melihatnya. Enak sekali, kataku dengan tulus. Kehangatan sup itu seolah-olah meresap ke dalam hatiku. Pintu ruang perawatan diketuk lagi. Li Xia masuk mengenakan jas putih kehamilan. Sambil membawa laporan. Dengan ekspresi lega dan puas yang jelas terlihat di wajahnya. Laporan pemeriksaan seluruh tubuh terbaru Ye Feng sudah keluar. Dia menyerahkan laporan itu kepadaku. Semua indikator penting berada dalam kisaran normal. Penanda tumor terus negatif. Tim AS juga mengonfirmasi dari jarak jauh. Hanya perlu pemeriksaan rutin dan latihan rehabilitasi yang konsisten setelahnya. Anda sudah sembuh secara klinis. Benar-benar berteriak kegirangan. Matanya menatap tanganku. Mencengkeram tanganku erat-erat. Cengkeramannya begitu kuat sehingga aku merasakan ekstasi di hatinya. Aku melihat laporan itu. Simbol dan angka-angka yang mewakili kesehatan telah lama membebani hatiku. Gunung bernama penyakit mematikan yang hampir menjadi bagian dari hidupku. Akhirnya runtuh dengan gemuruh. Menarik napas panjang dan dalam. Aku mendongak menatap Li Xia. Mataku penuh dengan rasa terima kasih yang tak terlukiskan. Dokter Lee. Terima kasih.
Dan nama itu sampai di bibir dengan bobot yang kompleks dan berat. Gu Yucheng menyebutkan ada momen hening di kamarnya. Tidak lama setelah operasiku berhasil dan aku mulai rehabilitasi, Gu Yucheng mengambil inisiatif untuk berbicara mendalam dengan Qingya. Dia mengakui ketakutan dan keengganannya di masa lalu. Dia akhirnya memilih untuk melepaskan sepenuhnya dan mengirimkan harapan yang tulus. Dia tidak hanya menepati janjinya, mendorong tim AS untuk memberikan perawatan penuh, tetapi juga secara anonim menanggung sebagian besar biaya pengobatan astronomi. Setelah itu, dia diam-diam pergi ke luar negeri dan mengabdikan dirinya untuk belajar produksi di balik layar film. Penyelesaian ini berat. Dengan kesombongan dan rasa sakit terakhir seorang pria. Li Xia tersenyum. Memahami dan menepuk pundakku, semuanya sudah berlalu. Sekarang nikmati saja keinginan hatimu. Matanya menyapu ambang jendela. Beberapa bunga melati putih bersih yang segar jatuh lagi pada Qingya. Matanya lembut dan sungguh-sungguh, Qingya. Jaga dia baik-baik, dia adalah pejuang sejati. Qingya mengangguk dengan penuh semangat. Air mata akhirnya tak tertahankan menetes. Itu adalah kegembiraan murni setelah melepaskan semua beban. Setelah Li Xia pergi, hanya kami berdua yang tersisa di bawah sinar matahari yang hangat, angin sepau-sepau bertiup. Melati di ambang jendela mengirimkan aroma samar. Aku melihat Qingya menunduk. Dengan serius menyeka noda sup di sudut mulutku. Sinar matahari menari-nari di bulu matanya yang panjang, mengembun menjadi lingkaran cahaya kecil. Juga menerangi bekas air mata yang belum kering di sudut matanya. Hati terasa lembut. Juga bergejolak dengan debaran yang tak terkatakan dan perasaan setelah kehilangan dan mendapatkan kembali. Keinginan untuk menggenggam keabadian dengan erat. Aku dengan lembut membalas genggaman tangannya. Memberi isyarat agar dia berhenti membersihkan keanggunan. Dengan bingung mendongak. Melihat bayanganku terpantul di matanya yang jernih. Tatapanku lembut dan tegas. Seolah-olah menembus terowongan waktu kembali ke cahaya bulan itu. Kabur hanya 30 meter persegi. Tetapi penuh dengan rumah kecil yang penuh cinta. Di malam hari, tangan yang lain dengan susah payah. Dengan semacam debaran hikmat menjangkau di bawah bantal. Meraba detak jantung Qingya. Di bawah tatapanku. Entah kenapa mempercepat tempo. Akhirnya, aku mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru berwarna biru tua. Kotak sudah sangat tua di tepinya. Bahkan agak aus. Lepas jahitan. Menyaksikan berlalunya waktu. Aku menarik napas dalam-dalam. Perlahan membuka tutup kotak. Di dalamnya tergeletak dengan tenang bukan cincin halo yang mempesona, melainkan cincin lama kecil dengan berlian yang hampir tak terlihat pada tahun itu. Itu telah dibersihkan dengan hati-hati. Di bawah sinar matahari. Membiaskan cahaya yang bersahaja namun sangat hangat dan tegas. Itu membawa awal kita. Semua cinta dan kesulitan kita dan janji yang tidak pernah pudar. Aku melihat mata Qingya yang langsung membelalak dan dengan cepat dipenuhi air mata kristal. Suara rendah dan jelas. Dengan sedikit getaran yang tidak mudah diperhatikan. Tetapi dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kesungguhan seperti batu karang. Qingya. Dahulu di rumah kontrakan kecil itu. Cahaya bulan menyinari matamu. Aku berjanji padamu. Akan menikahimu ketika aku sukses. Berhenti sejenak. Tatapan lembut menyapu cincin lama itu. Sambil menatap dalam ke dasar matanya. Saat itu aku pikir sukses adalah rumah yang bisa dilihat dan disentuh. Status kekayaan. Aku pikir harus menunggu sampai memiliki itu semua baru pantas untukmu, baru bisa memenuhi janji. Tapi aku salah. Lolos dari maut. Mengalami semua ini, baru aku benar-benar mengerti. Pencapaian terbesarku dalam hidup ini. Bukanlah hal-hal duniawi. Perlahan kuambil cincin tua itu. Berkilauan sederhana namun abadi di ujung jariku. Melainkan hidup dan sehat. Berdiri di sini setelah melalui ribuan kesulitan. Akhirnya bisa memasangkan cincin ini di tanganmu lagi. Bisa bertanya langsung padamu.
Dengan jelas kata demi kata aku bertanya. Qingya? Maukah kau menikah denganku? Air mata Qingya mengalir deras. Seketika mengaburkan pandangannya. Kilauan sederhana cincin itu. Namun membuat cinta yang mendalam dan kegembiraan karena mendapatkannya kembali terasa sangat jelas. Tanpa ragu sedikit pun. Tanpa keraguan sedikit pun. Dia mengangguk dengan kuat dan mantap. Aku bersedia, Ye Feng. Aku selalu bersedia. Tidak peduli badai apa yang akan datang di masa depan. Kali ini kita tidak akan pernah berpisah lagi. Tanganku menggenggam erat. Jari-jarinya yang sedikit dingin. Merasakan sentuhan kecil itu. Jari-jari di telapak tangan. Sentuhan yang nyata. Masa depan mungkin masih memiliki tantangan. Namun saat ini, kita berpegangan tangan erat. Hati kita dipenuhi dengan harta yang telah hilang dan ditemukan kembali. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Selesai.